Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 880. Seorang ahli penempaan tubuh di tahap akhir Kaisar Dewa, musuh kuat bagi Luo Xiu saat ini. Seorang ahli di tahap akhir Kaisar Dewa yang menguasai seni penyempurnaan tubuh adalah lawan yang sangat tangguh. Beruntungnya, orang itu tidak menunjukkan niat jahat terhadapnya. Jika sebaliknya, Luo Xiu mungkin hanya bisa mengandalkan boneka Kaisar Dewa atau bergabung dengan monster pelahap dewa untuk bisa melawan. Namun, kejadian ini hanyalah selingan bagi Luo Xiu. Setelahnya, ia kembali fokus berlatih. Sembari menempa tubuhnya, ia juga tidak mengabaikan peningkatan kultivasinya. Bagi orang lain, pelatihan tubuh dan jiwa adalah tantangan tersulit. Tetapi bagi Luo Xiu, peningkatan kultivasi justru yang paling sukar. Terlebih lagi, setelah mencapai tingkat Raja Dewa dan menciptakan hukum tanpa bentuk, eksistensinya menjadi tidak diterima oleh semesta. Setiap kali naik tingkat, ia harus menghadapi hukuman petir yang mengerikan, dan proses peningkatan kultivasi pun menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Di sekelilingnya, cahaya hitam yang tajam terus menerjang dari berbagai arah, seperti senjata dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Luo Xiu berulang kali tercabik-cabik, tetapi segera pulih dengan cepat di bawah kendali hukum kehidupan. Dalam penderitaan dan siksaan ini, ia terus mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Pil Lingxin Zhaohua dan yang ia konsumsi satu demi satu akhirnya habis. Waktu pun berlalu, dan hampir setahun setelahnya, ia menyadari bahwa tubuhnya masih belum mencapai tingkat ke-6 Dewa Agung seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, ia hanya berada di puncak tingkat ke-5 Dewa Agung, hanya selangkah lagi dari batasan yang ingin ditembusnya. Selama periode ini, wanita bergaun hijau yang masuk jauh ke dalam Gunung 9 Hantu belum kembali. Mungkin dia telah menemukan jalan keluar dari tempat ini, atau mungkin dia masih berada di dalamnya. Seorang ahli penyempurnaan tubuh di tahap akhir Kaisar Dewa tidak akan datang ke Gunung 9 Hantu tanpa alasan. Kemungkinan besar, dia berada di sini untuk menempa tubuhnya atau mencari harta karun. Gunung 9 Hantu memang tempat yang baik untuk menempa tubuh. Setelah merenung sejenak, Luo Xiu memutuskan untuk terus menjelajahi tempat ini. Jikapun ia tidak menemukan cara lain untuk meningkatkan tubuhnya, setidaknya ia bisa mencari lebih banyak rumput naga 3 warna untuk meracik Lingxin Zhaohua dan... Setelah memutuskan, Luo Xiu berdiri, menggantungkan istana reinkarnasi di atas kepalanya, lalu menerobos ke dalam area cahaya hitam keunguan. Klang, klang, klang. Di dalam Gunung 9 Hantu yang sunyi, suara tabrakan terdengar terus-menerus, seolah-olah ada seseorang yang sedang menempa besi. Setiap kali cahaya hitam keunguan menghantam istana reinkarnasi, tubuh Luo Xiu bergetar dan darah mengalir di sudut bibirnya. Namun, dengan mengandalkan hukum kehidupan, ia tetap bertahan dari dampak dan serangan balik tersebut, lalu terus menerobos lebih dalam ke dalam Gunung 9 Hantu. Tidak lama kemudian, ia tiba di daerah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Di sana, ia menemukan lebih dari 10 batang rumput naga 3 warna. Yang menarik, meskipun cahaya hitam keunguan begitu dahsyat, tanaman ini tetap tumbuh tanpa terpengaruh. Jika cahaya itu bisa menghancurkan segalanya, tentu tidak akan ada tanaman yang tersisa di tempat ini, apalagi ramuan dewa. Tanpa sadar, Luo Xiu telah mencapai bagian terdalam dari wilayah ini. Saat ia mengangkat pandangan, ia melihat bahwa cahaya tajam di depan tidak lagi berwarna hitam keunguan, melainkan ungu murni. Cahaya ungu itu jauh lebih mengerikan. Bahkan hanya dengan melihatnya dari kejauhan, ia sudah merasakan dingin menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia sama sekali tidak meragukan bahwa jika cahaya itu mengenainya, ia akan mengalami luka parah dalam sekejap. Di tempat berbahaya seperti ini, jika ia terluka parah, bahkan dengan hukum kehidupan yang membuatnya nyaris abadi, ia tetap tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Saat ia mempertimbangkan untuk mundur, matanya tiba-tiba mengecil. Di tengah cahaya ungu itu, ia melihat sosok wanita bergaun hijau lagi. Di tepi zona cahaya ungu, tumbuh sebatang bambu berwarna biru yang tampak seperti giok biru yang dipahat dengan sempurna. Keindahannya begitu luar biasa, seolah-olah merupakan harta karun yang diciptakan oleh alam semesta itu sendiri. Saat melihat bambu biru itu, Luo Xiu nyaris tidak bisa menahan diri untuk menerjang ke arahnya. Ia tahu persis apa itu. Itu adalah bambu dewa hati biru, harta langka yang bisa membantu penyempurnaan tubuh. Bambu ini tidak terlalu tinggi, hanya memiliki 3 ruas, menandakan bahwa ia belum sepenuhnya matang. Jika sudah matang, bambu ini akan memiliki 9 ruas. Bambu Dewa Hati Biru 9 ruas adalah harta karun yang bisa meningkatkan tubuh ke tingkat ke-9 Dewa Iblis.
Apa arti tingkat ke-9 Dewa Iblis? Itu adalah level yang cukup untuk mengguncang dunia atas, bahkan di hadapan penguasa besar. Bahkan dengan hanya 3 ruas, bambu Dewa Hati Biru sudah menjadi harta yang luar biasa. Jika ditemukan oleh seorang ahli tingkat 9 Dewa Iblis, mereka pasti akan mengambilnya dan menanamnya hingga matang, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan tubuh mereka lebih jauh. Saat itu, Luo Xiu akhirnya memahami alasan mengapa wanita bergaun hijau itu datang ke sini. Tujuannya adalah bambu ini. Jika ia berhasil mendapatkannya, tubuhnya bisa mencapai tingkat ke-7 Dewa Iblis dalam waktu singkat. Dengan tubuh tingkat ke-7 Dewa Iblis, ia akan menjadi eksistensi yang hampir tak terkalahkan di 3000 dunia besar. Para kaisar agung pun tidak akan mampu menandinginya. Bambu ini bahkan sangat langka di 8 dunia atas. Luo Xiu tak menyangka bisa menemukannya di sini. Pada saat yang sama, ia memperhatikan bahwa pakaian wanita bergaun hijau itu sudah compang camping. Tubuhnya yang indah dan sempurna tampak bersinar seputih giok, tetapi Luo Xiu tidak punya waktu untuk mengaguminya. Ia lebih fokus pada luka-luka yang menutupi tubuh wanita itu, tampak begitu mengerikan. Ternyata, mendapatkan bambu Dewa Hati Biru ini tidaklah mudah. Ia tumbuh di dalam zona cahaya ungu yang mematikan. Bahkan di pinggiran area itu, cahaya ungu yang mengerikan tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh di tingkat kaisar dewa. Bahkan seorang kaisar agung pun mungkin akan kesulitan untuk menerobos masuk. Wanita itu jelas sudah mencoba berkali-kali selama hampir setahun, hingga tubuhnya penuh luka dan terlihat begitu mengenaskan. Namun, meski berkali-kali gagal, ia tetap belum menyerah. Luo Xiu pun segera menyembunyikan auranya dengan hati-hati. Wanita bergaun hijau itu begitu fokus pada bambu Dewa Hati Biru, sehingga tidak menyadari kehadirannya. Mungkin bagi wanita itu, seorang kultivator yang baru mencapai tingkat Raja Dewa dengan tubuh tingkat Dewa Agung bukanlah ancaman. Bahkan jika ia bisa bertahan di Gunung Sembilan Hantu, mustahil baginya untuk mencapai tempat ini. Namun, tanpa disadari, ia sedang diamati oleh seseorang yang mungkin akan mengubah takdirnya. Di dunia 3000 besar, Luo Xiu tidak pernah mendengar tentang ahli seperti ini. Karena itu, ia merasa bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang luar biasa, mungkin bukan berasal dari dunia 3000 besar, melainkan dari dunia atas. Setelah perisai magisnya hancur, wanita bergaun hijau itu tidak panik. Dengan cepat, seberkas cahaya melesat dari tubuhnya, berubah menjadi harta berbentuk payung yang melindungi tubuhnya. Seret, 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 beberapa sinar ungu kembali menyerang, dan payung itu tidak bisa bertahan lama. Dalam sekejap mata, ia terkoyak. Wanita itu kembali terluka. Darah segar membasahi punggungnya, dan ia mengerang kesakitan. Tanpa ragu, ia mengeluarkan sebuah cakram formasi. Cahaya cemerlang memancar darinya, menciptakan formasi pertahanan tingkat 6. Formasi pertahanan tingkat 6 mampu menahan serangan dari seorang kaisar agung. Jelas bahwa ia sudah kehabisan cara lain, karena jika tidak, ia pasti tidak akan rela menggunakan harta langka ini. Selain itu, sebuah menara emas melesat dari dahinya, menjatuhkan cahaya emas yang menyelimuti formasi pertahanan tingkat 6, menciptakan perlindungan berlapis ganda. Luo Xiu segera mengenali menara emas itu, sebuah artefak tingkat 6 yang kualitasnya tidak rendah. Setidaknya itu adalah artefak kelas menengah, atau bahkan kelas atas. Saat sinar-sinar ungu terus menyerang, wanita itu bergegas menuju bambu Dewa Hati Biru secepat mungkin. Krek, cakram formasi hancur, dan formasi pertahanan tingkat 6 runtuh. Serangan sinar ungu ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Semakin dekat ia dengan bambu Dewa Hati Biru, semakin rapat sinar ungu yang menyerangnya, membentuk jaring maut yang berbahaya. Ia bagaikan seekor ngengat yang menerjang ke dalam api. Klang, klang, klang. Dalam sekejap mata, entah berapa banyak sinar ungu yang menghantam menara emas. Meski menara itu sangat kokoh dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak, kekuatan dahsyat dalam sinar ungu menembus pertahanannya dan langsung menghantam tubuh pemiliknya. Wanita itu terus memuntahkan darah, tubuhnya goyah, tetapi ia tetap menerjang maju. Akhirnya, ia berhasil mencapai bambu Dewa Hati Biru. Dari kejauhan, Luo Xiu melihat semua ini dengan jelas. Senyuman terukir di wajah wanita itu, senyuman yang sangat indah, meskipun tubuhnya penuh luka. Itu adalah salah satu senyuman paling menakjubkan yang pernah Luo Xiu lihat dalam hidupnya. Namun, ia terlalu cepat merasa senang. Meskipun ia berhasil mendapatkan bambu Dewa Hati Biru, dalam kondisinya yang sekarang, sangat sulit baginya untuk keluar dari zona sinar ungu yang membatasi tempat itu. Saat ia menggenggam bambu Dewa Hati Biru, sinar ungu sepanjang ratusan meter tiba-tiba melesat ke arahnya. Menara emas bergetar keras, tetapi benturan dahsyat itu langsung melumpuhkan wanita itu. Dalam sekejap, ia roboh ke tanah dan jatuh pingsan. Di tempat yang dipenuhi sinar ungu mematikan, pingsan berarti kematian yang tak terelakkan. Tuan, dari dalam menara emas, sebuah suara mental bergema. Luo Xiu terkejut, artefak ini ternyata memiliki roh artefak. Bahkan tanpa kendali pemiliknya, menara itu tetap melindunginya secara otomatis, terus menahan serangan sinar ungu.
Namun, Luo Xiu bisa melihat bahwa menara emas tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah artefak yang membutuhkan energi dari pemiliknya untuk terus aktif. Tanpa suplai energi, kekuatannya akan segera melemah. Di saat kritis ini, Luo Xiu bergerak. Bahkan jika ia tidak berniat menyelamatkan wanita itu, demi bambu dewa hati biru, ia tetap harus menerobos masuk. Monster pelahap dewa, bergabung. Sejak memasuki Gunung Sembilan Hantu, monster pelahap dewa bersembunyi di dalam istana reinkarnasi. Kini, makhluk itu terbang keluar dan menyatu dengan tubuh Luo Xiu. Dalam sekejap, tubuh besar monster pelahap dewa menghilang. Cahaya bersinar terang dari tubuh Luo Xiu. Auranya melonjak drastis, dan tingkat kultivasinya naik dengan kecepatan luar biasa, hingga mencapai puncak Dewa Agung. Bagi Luo Xiu, puncak Dewa Agung berarti kekuatan setara dengan puncak Kaisar Dewa. Dengan istana reinkarnasi sebagai perisai, ia langsung menerjang ke dalam zona sinar ungu. Klang, 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 sinar ungu menghantam istana reinkarnasi, menyebabkan suara dentuman nyaring seperti lonceng besar yang dipukul berulang kali. Gelombang kejut dan hantaman balik begitu kuat hingga tubuh Luo Xiu mulai merekah, hampir hancur berkeping-keping. Tetapi ia tetap bertahan. Dengan satu gerakan tangan, pedang pembajak langit muncul di genggamannya. Segel melawan langit, menggunakan pedang pembajak langit, ia melepaskan teknik ilahi ini. Bayangan para roh heroik bermunculan, mengelilingi tubuhnya dan menstabilkan dirinya yang hampir hancur. Tinju pejuang langit, Luo Xiu kembali mengayunkan pedang pembajak langit, menggunakannya sebagai kepalan tangan untuk menghancurkan sinar ungu yang menyerangnya. Ia terus menerobos ke depan hingga akhirnya tiba di samping wanita yang pingsan. Siapa kau? Dari dalam menara emas, roh artefak muncul dalam bentuk sosok wanita dingin. Matanya penuh kewaspadaan. Dengan pemiliknya yang pingsan, roh artefak itu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi tuannya. Kini, ia merasa dalam ancaman besar. Aku datang untuk menyelamatkan tuanmu. Jika kau tidak ingin dia mati, menyingkirlah. Luo Xiu tidak ingin membuang waktu berbicara. Teknik penyatuan dengan monster pelahap dewa yang ia gunakan hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Tanpa ragu, ia langsung mengulurkan tangan dan meraih tubuh wanita yang pingsan. Bersambung.